Alhamdulillahi Rabbil Alamin Khaliqis samawati wal aradin Mudabbiril khalaiki ajma'in Bihidayatihim wa bayani syara'i'id-din Biddalailil qat'iyah wa wadihatil barahin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'adil amin Amma ba'du wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin Sadaqallahul azim. Segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Al-Jannah di perumahan Orchid rahimakumullah, tidak ada kalimat yang paling indah, tiada ungkapan yang paling dalam, tidak ada mutiara yang paling baik kecuali tasyakur dan tafakkur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih tak pernah pilih kasih, Allah yang maha penyayang sayangnya tidak terbilang, Allah yang maha agung-agungnya tidak terbendung, Allah yang telah mencurah rahmahkan kasih sayangnya dan melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat yang mengalir terus menerus, nikmat yang tiada terputus, nikmat yang tiada terhitung jumlahnya dan tiada ternilai harganya. Salah satu dari nikmat itu adalah sisa-sisa umur yang terukur dan sisa-sisa nafas yang terbatas yang masih dititipkan oleh Allah sampai detik ini. Kiranya kita bisa isi dengan amal soleh yang berarti guna kehidupan kita di dunia yang fana ini, lebih-lebih lagi sebagai bekal kita di alam kubur dan di akhirat nanti yang kekal dan abadi. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Dan marilah di hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1446 Hijriah ini kita tingkatkan kuantitas dan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, karena itu adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, agar kita menjadi orang mulia, yaitu menjadi orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, tidak terasa hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Kurang setengah bulan lagi kita akan meninggalkan tahun Masehi 2024 menuju tahun 2025. Tentu satu tahun ini banyak catatan amal soleh kita. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi juga menyisakan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni pula oleh Allah, baik yang dosa hablum minallah maupun hablum minan nas. Terlalu banyak dosa kita yang hablum minallah, yang mungkin kita sudah istighfar, tapi mungkin kita lupa mengingat Allah dengan istighfarnya. Kita lupa untuk memohon ampun kepada Allah dosa-dosa kita yang secara langsung, walaupun kita tahu kalau Allah itu adalah Maha Pengampun. Maka kita jangan lupa dengan dosa-dosa kita kepada Allah secara langsung. Tapi juga jangan diremehkan dosa-dosa kita yang hablum minan nas, karena
terlalu banyak kita berhubungan dengan manusia, mulai dari istri dan anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, kolega-kolega, teman sejawat, sekantor, sedepartemen, seperusahaan, sepermainan. Banyak sekali kalangan-kalangan kita di komunitas, grup WA, mulai dari kita taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dan berbagai komunitas yang lain. Dosa-dosa kita juga harus minta maaf kepada mereka semua. Dosa yang kedua adalah dosa kecil dan dosa besar. Dosa-dosa kecil itu memang akan hancur dengan istighfar. Tetapi dosa-dosa besar yang harus kita bertaubat. Diperintahkan oleh Allah, wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Dosa-dosamu itu kau harus tebus dengan taubat yang bukan taubat yang biasa, tapi dengan taubat nasuha. Nasuha itu artinya nasihat. Taubat yang bisa memberikan nasihat kepada diri kita. Di dalam tubuh kita ini, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu juga sebenarnya nasihat untuk diri kita. Coba perhatikan, kalau rambut itu sudah mulai bertabur, mata sudah mulai kabur, kulit sudah pada kendur, gigi pun sudah mulai gugur, tidak ada yang enak kecuali bubur, dan akhirnya masuk kubur. Itu juga nasihat, tetapi tidak semua orang mampu menangkap nasihat yang ada pada dirinya. Maka taubat nasuha itu maksudnya adalah kalau kita sudah melakukan dosa-dosa besar al-kabair, maka dari 63 dosa besar yang dituliskan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab-kitab yang muktabar, itu harus kita lakukan 4 tahap, 4 langkah, 4 tingkatan. Pertama, kita harus betul-betul menyesal apa yang kita lakukan itu. Karena efek dari dosa besar itu memang juga azab yang besar. Yang kedua, setelah kita menyesal, kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dan kalau udah janji kepada manusia saja kita ini harus kita tepati, apalagi janji kepada Allah. Al-wa'du dainun. Hukumnya janji itu sama dengan hukumnya orang berhutang yang dia harus bayar hutangnya dari janji itu. Nah, yang ketiga adalah kalau orang tobat nasuha itu harus menjauhi sejauh-jauhnya, benar-benar tidak akan mendekat lagi. Kalau dulu ada di zaman awal-awal orang masuk Islam, itu mereka belum bisa meninggalkan minuman khamar yang memabukkan. Akhirnya dalam kondisi mereka mabuk, mereka itu sholat. Dan dalam sholatnya itu dia tidak tahu apa yang dia baca, apa yang dia perbuat, dan berapa rakaat yang sudah dia tunaikan. La taqrabus sholata wa antum sukara, kata Allah, janganlah kau dekat-dekati sholat kalau kau dalam kondisi mabuk. Sebenarnya itu larangannya bukan larangan sholatnya, tapi larangan mabuknya itu loh, yang mereka belum bisa untuk meninggalkannya. Jadi Allah sebenarnya menyindir dengan melewati perbuatan sholat itu dan perbuatan mabuk yang dia lakukan dalam waktu yang bersamaan. Jadi Allah masih sayanglah kepada kita sebenarnya. Allah masih beri waktu kita untuk bertobat. Dan yang keempat adalah tutupilah
perbuatan dosamu dengan perbuatan baikmu supaya bisa mengkompensasi. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Nabi, bertakwalah di mana saja kau berada, everywhere and every time. Di rumah bertakwa, tidak hanya di masjid orang bertakwa itu. Kebanyakan kejadian apapun di kantor kita mungkin terlibat korupsi, itu karena kita lupa harus bertakwa di kantor. Di proyek-proyek besar banyak sekali manipulasi karena lupa mestinya dalam proyek itu kita juga harus bertakwa. Di pasar banyak sekali timbangan-timbangan yang diganjal sehingga dia kelihatan berat bobotnya, padahal sebenarnya ringan. Kita hanya memperberat timbangan di pasar, tapi tidak memperberat timbangan amal. Itulah jadinya terjadilah banyak kecurangan-kecurangan di pasar, karena lupa harus bertakwa juga harusnya di pasar itu. Di kementerian-kementerian juga sama seperti itu. Godaannya terlalu besar, setannya gemuk-gemuk, iblisnya juga dahsyat. Bergelimpanganlah kemudian orang-orang yang sudah punya jabatan tinggi-tinggi itu. Dan itu godaan. Disitulah maka bertaubat itu semestinya tidak melihat tempat. Bertakwa itu tidak pilah-pilih. Berbuat adil itu juga tidak tebang pilih. Kalau seandainya di pengadilan itu hakimnya takwa, maka dia pasti sebelum memukulkan palunya itu dia harus pikir betul-betul. Apakah palu ini akan mengantarkan aku ke surga, atau palu ini yang akan mengantarkanku menjerumuskan ke neraka? Hakim itu enggak main-main. Kaki kanannya berada di pintu surga, kaki kirinya di pintu neraka. Sebenarnya bukan hanya palunya Bapak Hakim yang bisa menentukan, palunya tukang-tukang yang ada di perumahan sini juga menentukan. Bagaimana dia nanti menyembunyikan paku-paku yang mestinya dia harus tancapkan dengan palunya. Bisa saja mengganti bahan-bahan bangunan, mengurangi kualitasnya, tidak sesuai dengan spesifikasi. Itu godaan, dan itulah kunci orang kalau mau bertakwa di mana saja tempatnya berada, mau di bangunan, mau di lapangan, mau di manapun. Kalau orang mau bertakwa dan menutupi kekurangannya, maka itulah orang-orang yang berbahagia. Jenis dosa yang ketiga, kalau yang tadi adalah dosa hablum minallah, hablum minannas, dosa kecil dan dosa besar. Yang ketiga ini tidak kalah hebatnya, yaitu dosa dahulu dan dosa sekarang. Dari segi waktu, sudahkah kita bisa menjamin dosa-dosa kita mulai dari kecil sampai kita besar seperti ini sudah diampuni oleh Allah? Jangan-jangan masih banyak yang belum diampuni. Belum lagi dosa yang sekarang ini, dosa-dosa zaman now, dosa-dosa milenial, dosa-dosa zaman modern, dosa-dosa digital era. Memang dipikir kalau sudah zamannya digital itu tidak banyak dosa. Justru aplikasi-aplikasi digital itu
bisa membuat orang dosanya juga hitungannya hitungan 0,1%. Hingga tinggal lihat nolnya saja berapa desimalnya. Kelihatannya kita tidak berdosa kalau menggunakan gadget itu. Tapi kalau gadget itu sudah memakan waktu kita dalam satu hari 24 jam untuk menjauhkan berzikir kepada Allah, itu sudah digital itu menjauhkan kita dari Allah. Nanti siksanya Allah juga akan digital. Setan-setan itu bisa berwujud gadget, setan-setan bisa berwujud HP, setan-setan bisa berwujud komputer, setan-setan bisa berwujud apapun yang sifatnya aplikasi. Dan aplikasi itu membuai kita semua. Game yang kita buat, game yang kita pakai, game yang kita lakukan. Lama mana kita membaca Al-Quran dengan bermain game? Sebelum kita game over. Nanti kalau sudah game over beneran, nggak akan bisa kita restart. Itu maksud saya mengingatkan, dosa-dosa sekarang tidak kalah dahsyatnya dengan dosa-dosa kita dahulu, kita waktu kecil. Yang keempat adalah jenis dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Kita harus introspeksi, kira-kira dari yang kita sengaja dengan tidak kita sengaja itu banyak mana ya? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik dan buruk kita anggap saja buruknya yang lebih banyak. Sekarang kalau buruknya lebih banyak, kira-kira keburukan itu kita dasari niat atau tidak? Kita sengaja atau tidak? Nah, kalau kita sengaja, maka kita harus kesengajaan itu dalam berbuat apa, dan kita juga harus sengaja untuk meminta maaf, dan harus kita rencanakan minta maaf itu, bukan kita lupakan. Apalagi kalau kejahatan itu berencana. Pembunuhan yang biasa saja dosanya udah besar, apalagi dosa berencana, pembunuhan berencana. Samalah dengan itu. Maka dari itu jangan lupakan dosa-dosa kita. Dan yang terakhir adalah dosa-dosa yang lahiriah maupun batiniyah. Dosa yang lahiriah itu yang bisa dilihat oleh panca indera kita, tapi jauh lebih banyak ada dosa-dosa yang tidak bisa kita tangkap, yaitu dosa yang ada di dalam batin kita masing-masing, dosa yang ada di dalam hati kita masing-masing, dosa yang ada di dalam pikiran kita masing-masing. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Allah itu maha tahu apa yang ada pada hati kita. Mudah-mudahan batin kita ini tidak sampai kita kotori dengan dosa-dosa yang akan memperkeruh hati kita ini, sehingga hati kita akan mati. Dan kalau hati itu mati, tidak akan bisa ditembus oleh cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua dalam 1 tahun ini, mulai dari Januari sampai Desember 2024. Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menutupi dosa-dosa kita ini dengan kebaikan di tahun 2025. Semoga di tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Mudah-mudahan Allah tutupi segala kekurangan kita, segala aurat dan aib kita. Semoga Allah pun tidak hanya mengampuni dosa-dosa kecil kita, tapi yang dosa-dosa besar juga seperti itu. Allah tidak hanya mengampuni yang hablum minan nas, tapi Allah juga ampuni yang hablum minallah. Allah tidak hanya ampuni dosa-dosa yang dulu, tapi Allah juga ampuni dosa yang sekarang. Dan dosa yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, baik yang lahir maupun yang batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun sadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma tawwil umrana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa nisyarri ab'idna wa qadi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.